بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما جيدا وحفظا للصالحين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي ودوائها وعدد الأبدان وشفائها ونور فرجائها وكل الأهوال وهدايها وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan masih bab tentang Fadailul Fuqara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Wa an Sulaiman an Imran ibni Muslim qala balaghani anna Aba Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala awsani qalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in lam atrukuhunna wa la atrukuhunna. Awsani bi hubbil masakin wa dunuwi minhum wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi wa an asila rahimi wa in qudbirtu wa qudbi'tu wa an astaghfira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innaha min kunuzil bir wa an la as'alan nasa syai'a wa an la akhafa billahi lawmata la'im wa an aqula al-haqqa wa in kana murran. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini seperti kita ketahui adalah sahabat yang secara materi sederhana, ya, sederhana. Bahkan dalam beberapa kesempatan beliau termasuk penghuni sufahnya Rasul, jadi ahlu sufah. Di terasnya Masjid Nabi itu ada satu tempat disediakan untuk menampung orang-orang Islam yang kurang mampu, nggak punya tempat tinggal, dia tinggal di situ. Nanti makannya, minumnya itu ditampung oleh Rasulullah SAW. Salah satu penghuni sufah itu adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Apa kata beliau? Ausani telah memberi wasiat kepadaku siapa? Khalili, kekasihku, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa ba'in dengan 7 hal. Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepadaku wasiat dengan 7 hal. Lam atrukuhunna wa la atrukuhunna. 7 nasihat, 7 wasiat itu belum saya tinggalkan dan saya tak mau tinggalkan. Dipegang kuat-kuat. Nah, ini salah satu sifatnya sahabat. Apa itu? Al-iltizam bima amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat sahabat itu adalah berpegang teguh dengan perintahnya Rasulullah. Jadi kalau Rasul sudah memerintahkan sesuatu, maka mereka akan pegang itu kuat-kuat. Sebaliknya kalau Rasul melarang dari sesuatu, maka mereka akan tinggalkan sejauh-jauh, nggak mau geser. Contoh, dalam sebuah kesempatan pernah Nabi melihat ada seorang laki-laki memakai cincin tapi dari emas, cincin dari emas. Nah,
Maka Nabi memberikan sebuah tanda kutip, ya, nasihat bahwa laki-laki yang memakai cincin dari emas itu dia sedang memakai api neraka. Ya. Maka mendengar ucapan itu sama orang ini dibuang cincin emasnya itu, dibuang ya kan? Nabi pergi. Setelah Nabi pergi, ada kawannya datang kepada orang yang tadi pakai cincin, kata dia, itu cincin kamu ambil aja, ya kan? Jual kayak apa gitu, kasih bini gitu kan? Ya. Jadi jual jadi duit, ya, bisa beli beras, bisa beli gandum. Kata sahabat tadi enggak, ya, saya nggak mau ambil manfaat. Bilang tapi saya tidak mau ambil manfaat dari sesuatu yang kata Nabi disuruh buang, saya buang. Saking itu sifat sahabat, iltizam betul. Ya, padahal dalam tanda kutip yang dilarang kan memakainya kan gitu kan. Tapi dia nggak mau kan. Kalau Nabi udah disuruh buang, saya buang. Itu sifat sahabatnya. Jadi mereka sangat memegang teguh nasihat dan wasiat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada 7 hal yang diwasiatkan Nabi kepada sahabat Abu Dhar. Yang pertama, hubbil masakin wa dunu minhum. Nabi wasiatkan kepada saya untuk mencintai orang-orang miskin. Ya, wa dunu dan merendah. Ya, wa dunu minhum dan merendah kepada mereka. Makna merendah di sini beda dengan ihanah. Kalau ihanah itu dia merendahkan diri tapi menghinakan dirinya. Sedangkan adunu itu merendahkan diri agar dapat memberi manfaat kepada mereka. Seperti buah, kalau ada buah itu lebat di sebuah tangkai, maka tangkai itu akan meruntuh, akan merendah dia. Nah, begitu merendah, mudah kita mengerti. Itu disebut dulu, ya dulu. Ya. Jadi wasiat Nabi yang pertama agar sahabat Abu Dhar mencintai orang miskin dan merendah kepada mereka, dalam arti ketika ada orang miskin membutuhkan bantuan, kita ringan. Ya. Mereka juga tidak rumit, nggak berbelit-belit. Kalau bahasa sekarang nggak kebanyakan birokrasi. Ini ada orang udah susah butuh bantuan, tapi masya Allah suruh muter-muter dulu, ya, muter-muter dulu. La ilaha illallah. Jangan, cintai orang miskin dan merendahlah kepada mereka. Bukan merendahkan diri kita, bukan merendahkan derajat kita dalam kutip, tetapi bersikap lembut kepada mereka sehingga mereka ringan. Ya, ketika membutuhkan pertolongan, mudah minta bantuan. Itu wasiatnya. Nah, termasuk cara kita mencintai orang-orang miskin adalah membawa mereka keluar dari garis kemiskinan, bukan mempermanenkan mereka dalam kemiskinan. Itu selalu cinta kita kepada mereka, sehingga memberikan tambahan skill ya, kepada orang-orang itu supaya mereka bisa mandiri, misalnya secara ekonomi, ya, bisa berdikari. Tidak lagi menjadi orang-orang yang hanya mengulurkan tangan meminta bantuan, tapi nanti bisa berubah menjadi pemberi bantuan misalnya. Itulah perbuatan-perbuatan yang sangat disukai dalam agama. Itu bagian daripada mencintai orang, termasuk mengajarkan sikap-sikap kemandirian. Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Yang kedua, wasiat dari Nabi kepada sahabat Abu Dhar adalah apa? Agar aku melihat orang yang lebih rendah dari aku, bukan melihat kepada orang yang lebih tinggi. Nah, ini maksudnya dalam perkara dunia. Ya. Dalam urusan dunia kita melihat kepada yang lebih kurang, supaya terbit rasa syukur kita kepada Allah, bukan melihat kepada yang lebih tinggi. Karena dikhawatirkan kalau melihat kepada yang lebih tinggi secara ekonomi, secara dunia dari kita, yang lahir bukan motivasi, tapi apa? Salah satu di antara 2 hal tercela. Yang pertama adalah dengki, ya dengki. Yang kedua adalah kufur, nggak bersyukur kepada Allah.
lihat yang di bawah. Ya supaya itu bersyukur ya, dan mohon cukup. Ini wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga wasiatnya Rasul apa? Wa an asila rohimi wa in kuntu wa kunyah. Dan Rasul wasiatkan kepada saya untuk menyambung rahim, ya, rahim atau bahasa kita menyambung silaturahim. Kan asalnya dari kata silat artinya menyambung, rahim ya rahim, yaitu sesuatu wadah yang Allah letakkan pada kaum perempuan. Itu asal usulnya silaturahim itu menyambung hubungan rahim. Sehingga nilai yang paling tinggi aslinya dalam silaturahim adalah kepada orang-orang yang masih punya hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga. Semakin dekat hubungan kekerabatannya, maka semakin afdal, semakin utama. Itu asal usul silaturahim. Nanti ulama ada yang meluaskannya menjadi pada akhirnya kita ini kan dari rahim yang sama, dari jenis awal katanya. Ada, tapi itu tingkatan kesekian. Yang paling utama, yang paling besar keutamaannya adalah menyambung kepada mereka yang masih punya hubungan kekerabatan dengan kita. Terutama kalau namanya menyambung, maka ada dua kemungkinan. Namanya juga orang menyambung. Satu, yang putus disambung, itu menyambung namanya. Yang kedua, yang belum terhubung dihubungi, itu nyambung. Makanya yang paling utama silaturahim itu amalannya bagaimana? Satu, menyambung kepada yang memutuskan. Dua, menyambung kepada yang belum terhubung. Apalagi jika yang dua ini adalah kerabat. Itu yang paling. Adapun kunjungan kita, pertemanan kita dengan saudara kita yang muslim, tetangga kita, teman kantor kita, teman SD kita, dulu dengan tempat kerja kita, itu bisa masuk pada silaturahim, tetapi nomor kesekian. Bahasa yang lebih tepat sebetulnya seperti menjaga ukhuwah gitu kan, menjaga persaudaraan begitu pada akhirnya. Tapi kan sekarang ini silaturahim sebagai sebuah istilah dalam bahasa Arab, begitu diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka ada sedikit pergeseran makna di sini. Bahwa silaturahim itu seakan-akan ya berkunjung, menjaga pertemanan begitu-gitu. Ya, it's okay, nggak masalah. Tapi begitu kita kembalikan kepada definisi bahasa Arabnya, yang sampai tertukar. Seperti kita memahami bahasa fitnah, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah menuduh tanpa bukti, sedangkan aslinya fitnah itu artinya adalah menyiksa, ya, menyiksa orang. Jadi begitu kita letakkan di dalam kitab-kitab tafsir atau hadis tentang bahasa fitnah, jangan diartikan menuduh tanpa bukti, nanti nggak tepat. Karena itu pengertian yang sudah agak bergeser, ya, akibat penyerapan bahasa itu ke dalam bahasa Indonesia. Wallahu a'lam. Nah, pada wasiat yang berikut ini, Nabi wasiatkan kepada sahabat Abu Dar untuk menyambung hubungan, ya, meskipun beliau ditinggalkan, ya, ditelantarkan atau diputus. Barangkali oleh ada seorang yang ditelantarkan oleh pamannya, dia yatim, ditelantarkan oleh pamannya, ya, tapi namanya rezeki Allah yang atur, Allah Maha Adil. Si yatim ini dulu bapaknya soleh misalnya, ibunya solehah, sehingga seiring waktu si yatim ini dia belajar dengan tekun, walaupun ya mungkin cuma lulusan SD, tapi karena ketekunannya dalam bekerja, ekonominya membaik jadi sukses. Jadi juragan karpet misalnya, kan gitu kan, gitu. Misalnya, nah, begitu sudah sukses, pamannya yang dulu menelantarkan dia, yang bahkan menghabiskan warisan yang tidak seberapa dari orang tuanya itu datang. Oh, keponakanku tersayang katanya. Gitu kan. Masih apa anda enggak katanya, waduh ya. Nah, ini bagaimana sikap si keponakan yang sukses itu? Allah itu Allah Maha Adil. Allah itu hadis, ya kan? Halus. Maka yang utama adalah bersikap teguh. Ya kan? Yang lalu sudah. Lalu, itu kalau dia mau dapat nilai yang paling tinggi, ya, menyambung kepada orang yang memutuskan.
Yang ketiga, wa an astaghfira min qawli la haula wa la quwwata illa billah. Nabi wasiatkan kepada saya untuk memperbanyak mengucap la haula wa la quwwata illa billah. Ini boleh nanti illa billahil aliyyil azim. La haula tidak ada daya, wa la quwwata tidak ada kekuatan. Illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya untuk meninggalkan keburukan dan tidak ada kekuatan untuk mengerjakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat ini melambangkan tentang tawakalnya seseorang dan pengakuan seseorang bahwa dia bukan karena dia soleh semata-mata, bukan karena kehebatannya semata-mata dia terjaga dari maksiat, tetapi karena ismah, karena penjagaan dari Allah. Bukan karena kekuatan imannya semata-mata dia bisa tahan, tetapi karena taufik yang Allah berikan. Maka satu sisi orang ini akan selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat ketaatan. Di sisi lain dia akan tawadhu, tidak merasa takabur dengan banyaknya amal soleh yang dia kerjakan, dan tidak takabur dengan merendahkan saudaranya yang barangkali masih tertipu pada berbagai ulah kemaksiatan. Makanya salah satu bentuk maksiat hati yang besar itu kata para ulama adalah meremehkan pelaku maksiat. Itu salah satu bentuk maksiat hati yang besar. Gak sholat demi apa? Dalam hati dari dalam hati. Nah itu bahaya itu. Hari orang fasik dalam hati, ya, dalam hati udah kultum udah berjasa keluar sampai anak pendek gimana sih orang dalam hati bisa, jangan ya. Udah puasa komen macam-macam ya. Hati-hati karena apa? Allah mudah sekali membalikkan seseorang yang tadinya dari wali setan menjadi wali Allah. Begitu pula sekali jika terbit kesombongan, alhamdulillah. Cukuplah iblis jadi pelajaran buat kita. Bagaimana dia begitu diikuti kemuliaan, kejayaan, karena sombongnya memandang kepada Nabi Adam, Allah jatuhkan dia. Dan itu kejatuhan yang sangat besar, karena dia dilaknat hingga hari kiamat, hingga hari bertemu. Kejatuhan yang besar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka seseorang yang mengamalkan prinsip la haula wala quwwata illa billah, dia akan terjaga dari kesombongan ketika banyak amal. Dia akan terjaga dari kesombongan ketika berhasil tidak mengerjakan maksiat. Dia akan terjaga dari kesombongan ketika dia banyak dipuji orang. Oh, ini bapak ini sungguh, oh bapak ini benar-benar, misalnya. Karena dia paham bahwa semua yang dia kerjakan itu semata-mata karena pertolongan Allah. Siapa yang belum dapat melakukan peresapan makna daripada la haula wala quwwata illa billah, maka perbanyak saja mengucapnya. Yang mudah-mudahan memperbanyak ucapan itu akan membimbing hati. Tetap ada faedahnya, tetap ya memperbanyak ucapan itu tetap ada faedah. Walaupun barangkali baru zikir lisan saja kan gitu kan. Kalau kata Imam Ghazali, orang berzikir itu ada tingkatannya. Ada yang berzikir itu lisannya saja, hatinya nggak berzikir. Ada yang berzikir hatinya saja. Ada yang berzikir lisan dan hati. Ada orang yang lisannya nggak berzikir, hatinya nggak berzikir. Walaupun tingkatan dari orang berzikir lisan di mana hatinya lalai itu tingkatan yang paling rendah, tetapi tetap lebih tinggi daripada yang nggak zikir sama sekali. Dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah sebanyak mungkin, walaupun nggak paham itu masih lebih utama daripada nggak mengucap sama sekali kan gitu. Perbanyak saja tetap. Nanti kita tahu akan diturunkan adat dan nur dari Allah Subhanahu. Wa qala aidan wa alla as'alan nasa syai'a.
Dan Nabi wasiatkan kepada saya agar saya tidak meminta apapun kepada manusia. Tidak minta apapun kepada manusia. Tentu di sini maksudnya meminta di sini adalah mengharapkan sesuatu yang dalam tanda kutip seharusnya itu hanyalah dari Allah di atas berkata. Kalau minta butuhin pagar sih mestinya ya jangan sama Allah, ya Allah tolong butuhin pagar saya, ya jangan begitu, ya kan? Panggil tukang. Genteng bocor jangan suruh Allah yang panggil tukang. Ya kan? Itu permintaan muamalah. Yang dimaksud dengan tidak meminta kepada manusia apapun itu kepada hal-hal yang jangan sampai hal itu sebetulnya adalah kewenangan Allah, tetapi kita hanya mengharapkannya kepada manusia. Karena masalah rezeki, gitu kan. Saking takutnya dia nggak dapat rezeki, maka dia patuhi semua perintah bosnya walaupun melanggar. Kan ini bahaya, ini dia minta kepada manusia rezeki itu. Padahal rezeki itu dari Allah, bukan cuma jalan. Tapi sahabat Abu Dar ya, mengamalkan hadis ini bahkan sampai pada zohir-zohirnya, di mana beliau tidak pernah minta apapun kepada manusia. Sampai-sampai ada yang disebutkan dalam sebuah riwayat ketika beliau lama setelah Nabi kita wafat, begitu ya, beliau sedang naik keledai, lalu cemetinya itu jatuh. Nah, dia turun, nggak mau minta tolong kepada pembantunya buat ngambilin. Saya nggak mau minta tolong kepada manusia. Sampai seperti itu. Itu sahabat Abu Dar. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah bersabda kepada sahabat Abdullah bin Abbas terkait perkara yang semisal. Kata Nabi apa? Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sta'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Itu maknanya hakikat. Adapun muamalah boleh saling membantu, boleh saling menolong, itu masuk pada bab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu. Kemudian wasiat Nabi yang lain adalah wa alla aqafa billahi laumata laim. Dan Nabi wasiatkan kepada saya agar tidak takut dengan celaan orang. Ya. Jika perbuatan itu saya lakukan untuk Allah. Jadi manusia ini kan ada yang berbuat, ada yang tidak berbuat. Begitu kan? Itu manusia tuh. Manusia itu antara berbuat dan tidak berbuat. Itu manusia. Contoh misalnya apa? Sumbangan. Katakanlah RW kita sedang perlu sumbangan urunan buat apa? Buat misalnya renovasi masjid kita. Maka manusia yang ada di sekitar lingkungan kita ini itu di antara berbuat dan tidak berbuat. Maksudnya apa? Ada yang nanti ikut nyumbang, ada yang nggak ikut nyumbang. Itu pasti begitu. Nah, begitu pula keburukan. Keburukan itu juga sama. Manusia ada di antara yang berbuat dan tidak berbuat. Misalnya di suatu tempat itu rata-rata orang itu misalnya adalah sebagai pencopet. Maka tetap di konteks itu tetap ada yang berbuat, yaitu menjadi pencopet, dan ada yang tidak berbuat, tidak menjadi pencopet. Itu manusia di antara berbuat dan tidak berbuat. Nah, ketika manusia itu berbuat atau tidak berbuat, itu kadang-kadang ada yang karena pujian dan ada yang karena celaan dari orang lain tentu saja. Contoh misalnya ada orang yang dia ketika ada sumbangan untuk masjid dia nyumbang. Kenapa? Kalau saya nggak nyumbang nanti orang bilang saya pelit. Nanti orang bilang saya ini nggak peduli. Kalau saya nggak nyumbang. Kalau saya nyumbang sedikit nanti orang bilang saya ini orang kaya yang pelit. Gajah nyumbangnya padi sebiji, gitu ya. Kalau burung pipit yang nyumbangnya padi setangkai juga. Jadi orang ini berbuat kebaikan
Tapi kenapa? Karena takut celaan orang. Kalau dia nggak berbuat, dia takut dicela sama orang. Sebaliknya, ada orang yang meninggalkan keburukan juga karena takut dicela sama orang. Kok ente nggak ikut joget-joget di lapangan sih? Orang gimana macamnya? Suruh DKP misalnya. Gitu kan. Oh, jadi dia ninggalin itu karena takut celaan orang. Nah, dua itu salah. Berbuat karena takut, kalau nggak berbuat baik dicela orang, dan meninggalkan keburukan karena kalau dia berbuat takut dicela orang, itu sama-sama salah. Yang betul apa? Berbuat atau tidak berbuat itu semata-mata karena Allah. Boleh jadi di mana seseorang itu ketika dia ingin menyampaikan kebenaran, taruhannya adalah dia akan dicela oleh orang banyak. Karena yang dia sampaikan itu dia akan dicela oleh orang. Sahabat Abu Dzar diberi wasiat oleh Nabi, jangan takut celaan orang selama kita dalam keadaan benar, tetap disampaikan. Ya. Ini karena nanti yang memberikan pahala, yang menetapkan siksa itu adalah Allah, ya, bukan orang, bukan manusia. Wa qala wa an aqula al-haqqa wa in kana murran. Dan Nabi wasiatkan kepada saya untuk senantiasa berkata yang benar, ya, untuk senantiasa berkata yang benar, wa in kana murran, meskipun itu pahit, ya, mengucapkan yang benar meskipun pahit. Pahit itu kita yang merasakan atau orang merasakan? Hah? Ya, kadang-kadang meskipun pahit, tetapi kadang-kadang kalau yang orang itu yang pahit, kita ngomong enak-enak aja, ya, kalau kita nggak ada soal. Maka yang tertinggi itu ketika pahitnya itu kita yang merasakan, bukan orang. Kalau dia yang kemudian rasain pahitnya, kita enak aja. Nih sorry nih bro ya, ini kebenaran, walaupun ini rasain pahit kita terima. Dia yang rasain pahitnya kan kita ngomong enteng. Tapi kalau yang pahit kita yang merasakan dan masih berani mengatakannya, baru itu masuk itu. Begitu kita ucapin, oke, kamu dipecat, pahit banget tuh, itu, berani itu, ya kan? Taruhannya dia dari anaknya, istrinya, cicilannya, tapi ini yang saya sampaikan kalau enggak, gitu. Jadi qul haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Pahitnya itu kita yang nanggung, bukan orang. Contoh, ada kasus di peradilan, ya kan, tentang pembunuhan. Dihadirkanlah saksi-saksi, tersangkanya si A misalnya, tersangka si A. Lalu hakim menghadirkan saksi siapa? B. Si B ini ternyata adalah sepupunya si A. Maka si B dia harus bicara padanya, walaupun pahit, walaupun akibat dari persaksiannya sepupunya yang memang bersalah, itu dihukum mati oleh pengadilan. Bukan malah menutup-nutupi itu karena kekerabatan. Itu makanya mengucapkan yang benar walaupun pahit itu termasuk bentuk iman yang tertinggi, karena pahitnya itu kita yang harus pelan, bukan orang. Kalau kita ngomong pahit sama orang enak, kadang-kadang kita ngomong pahit-pahit aja, jangan manusia enak gitu kan, dia yang nanggung soalnya. Tapi kalau kita yang nanggung, aduh, udah pertimbangannya untung rugi di situ. Ya. Nah, kalau bisa tegakkan ini luar biasa. Baik. Nah, ini wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Ada 7 perkara. Sampai di sini, barangkali ada yang mau tanyakan atau ditambahkan terkait materi kita, atau yang lain saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berbicara mengenai yang pahit ini, Ustaz. Hal sepele sebenarnya, tapi ya itu
berhubung ini disinggung yang pahit, mungkin perlu juga disampaikan. Misalnya gini, kalau menurut yang saya tahu, bahwa sholat itu dalam keadaan biasa tidak boleh pakai masker, ya kan? Karena itu hal biasa tidak boleh. Tapi ada di antara kawan-kawan kita yang pakai masker. Nah ini bagaimana ini? Kadang-kadang kita takut menyampaikannya. Apa itu tadi? Kita sampaikan pahit akhirnya. Pahit itu bisa macam-macam, bisa kita dibenci, atau bisa juga kita apalah gitu. Yang kedua juga ini hal sepele juga. Kadang-kadang kita di masjid ini ada kawan-kawan yang belum penuh sapnya di muka, dipakai sap baru. Yang kedua juga bukan dia ikut mensap yang di tengah, tapi minggir sendiri. Kalau kita sampaikan ini pahit juga ini, Ustaz. Bagaimana caranya? Nah, ini kalau tadi dua hal sepele, tapi mohon pencerahannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan baik. Yang pertama tentang sholat sambil memakai masker. Ini bagaimana hukumnya? Ya. Jadi secara fikih, ya, sholat dengan memakai masker itu dihukumi makruh. Ya, dihukumi makruh. Makruhnya itu adalah jika tanpa sebab. Ya, jika tanpa sebab. Maksudnya dia sekedar pengen tutup muka aja. Tapi kalau ada sebab, misal apa, sakit, ya, baik yang sakit itu adalah dirinya atau orang lain, misalnya kayak waktu zamannya COVID itu, ya kan ada orang yang barangkali secara kesehatan punya resiko lebih tinggi untuk terpapar, maka dia sudah sehat, tetapi dia khawatir terpapar dari orang lain, maka dia pakai masker. Jika karena ada sebab, maka hukum makruhnya menjadi hilang. Tapi jika tanpa sebab, maka dihukumi makruh. Nah itu kalau di fikih klasik, di kitab fikih klasik dicontohkan dengan penutup muka, ya, karena adanya pasir yang terbang akibat angin. Nah, jadi beberapa orang ketika itu pakai tutup muka aja gitu. Kalau kata kita mungkin masker padanya gitu kan, untuk menjaga supaya pernapasannya tidak menghirup pasir-pasir kecil yang berterbangan. Karena ada uzur itu, maka hukum makruhnya menjadi hilang. Tapi jika tidak ada uzur, misalnya ada orang yang pakai masker cuma buat gaya-gayaan, cuma buat fashion, dipakai dia sholat tanpa ada uzur yang kayak tadi itu, maka hukumnya makruh. Memang ada Ustaz orang fashion pakai masker, ada di Jepang. Di Jepang itu salah satu budaya mereka adalah memakai masker walaupun tanpa ada urgensi medis, gitu kan. Untuk style, gitu kan. Itu ada. Ya. Itu. Yang kedua tentang soft. Jadi memang soft itu sebaiknya kalau masih ada yang kosong di depan kita baru datang, memang mengisi yang kosong dulu. Ya. Misalnya soft pertama sudah penuh, soft kedua ini masih ada satu lubang misalnya. Datanglah kita sendiri, maka yang utama adalah mengisi yang soft yang berlubang tadi, biar soft keduanya itu penuh. Tapi memang ada kondisi-kondisi yang kemudian kita dibolehkan mengisi yang belakang dulu. Misalnya apa? Misalnya adalah soft kedua ini tinggal satu lubang. Lalu kita kata nggak sendiri tapi sama kawan atau sama orang lain, jadi berdua nih. Nah maka kalau berdua begitu, yang utama dua orang ini di soft ketiga. Supaya apa? Supaya tetap menyadari nggak sendirian dia di belakang. Supaya temannya ini nggak sendirian. Jadi yang tadi kosong sudah hati-hati. Tapi kalau datang yang bertiga, maka tetap yang satu isi yang kosong, yang satu tersisa itu slotnya masih ada di slot kedua. Kalau yang dua orang tersisa itu membentuk slot yang ketiga. Nah lalu dari bagian mana kita mulai mengisi slot itu? Apa
Apakah kita isi dari tengah atau dari kanan? Maksudnya kanan itu bukan kanannya imam ya, atau dari kiri. Nah, kita lihat dulu. Misal begini, kalau kita datang kemudian ada kira-kira 5, 7, ya kan? Ini kira-kira dari pinggir sampai ke tengah ini berapa orang? Kira-kira ada nggak 10 orang dari pinggir ke tengah? Ada ya. Nah, datang nih kelompok 10 orang, maka kita isi yang kanan dulu. Toh nanti sampai ke tengah gitu kan, karena 10 orang. Tapi kalau cuma 3 orang yang datang dia ke kanan gitu kan, nanti jadinya satu di sana, yang 2 di sini gitu kan. Tapi kalau kita perkirakan, walaupun saya isi kanan, bakal isi sampai ke tengah gitu kan, karena pada dari kanan dulu nggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira jomplang cuma 3-5 orang ya di tengah, ya, dari tengah itu mengisi. Ya. Baik, saya kira itu ya. Wallahu a'lam. Sudah bisa? Masya Allah. Yang akan datang insya Allah kita lanjutkan pada paragraf yang ketiga ya, dari bab Fadhailul Fuqara. Mudah-mudahan yang kita baca ini walaupun